Nah, pastinya Kaisang juga kaget. Menjelang kongres, saat ini juga ada pendaftaran ketua umum. Tiba-tiba kader PSI ini dilaporkan terkait ijazah dari Pak Jokowi. Nah, ini juga sangat mengejutkan sekali ya. Seharusnya Pak Jokowi yang bisa mengakhiri polemik tentang ijazah ini ya. Memang ya, sebenarnya saya tidak tertarik sih dengan isu ijazah palsu ini ya. Tetapi semakin hari bukannya semakin isunya mereda, tetapi malah banyak yang terseret terkait isu ijazah palsu ini. Ya, mulai dari penggugah ijazah yang konon katanya asli itu bahkan saat ini dilaporkan. Dan tidak hanya itu saja, bahkan Abraham Samad juga dipanggil ke Polda, dan bahkan dosen dari Pak Jokowi bahkan juga ikut digugat, UGM juga ikut digugat, Roy Suryo bahkan juga sudah dilaporkan, Dr. Tifa, dan masih banyak lagi, yaitu nama-nama yang tidaknya terseret terkait dugaan kasus ijazah palsu dari Pak Jokowi. Banyak yang terseret. Nah, akhirnya pun ketika polemik ijazah ini tidak semakin mereda, akhirnya Ibu Megawati juga setidaknya memberikan solusi yang menurut saya sangat masuk akal sekali, yaitu Ibu Megawati untuk menunjukkan setidaknya ijazah tersebut. Nah, pastinya itu juga akan reda ya kalau memang punya ijazah dari UGM, dan seharusnya seharusnya ditunjukkan ke depan media, ke depan wartawan, ke depan yang para penggugat dan lain sebagainya. Menurut saya itu sudah clear dan jelas ya. Tetapi malah semakin hari bukannya mereda, malah semakin wow sekali. Bahkan Abraham Samad juga terkaget-kaget ya, tiba-tiba dipanggil oleh Polda Metro Jaya, dan juga Abraham Samad itu ternyata belum mendapatkan surat pemanggilan. Nah, ini juga ada apa ya? Abraham Samad tiba-tiba dipanggil untuk menjadi saksi dan lain sebagainya. Nah, seharusnya kan langsung ke sumbernya ya, yang mengupload setidaknya yang konon katanya ijazah Pak Jokowi itu asli. Menurut saya dimulai dari kader PSI tersebut. Akhirnya muncul spekulasi yang macem-macem lah. Menurut saya ya, sumbernya dari kader PSI kalau menurut saya. Karena apa yang dilakukan oleh Roy Suryo, Rismond, dan lain sebagainya itu yaitu meneliti setidaknya, yaitu dari sumber kader PSI tersebut yang mengupload foto ijazah asli dari Pak Jokowi. Konon katanya seperti itu. Menurut saya awal kegaduhan ya dari kader PSI itu. Pengakuan mengejutkan Abraham Samad dipanggil polisi terkait laporan ijazah Jokowi. Nah, jadi bahkan melibatkan Abraham Samad yang dipanggil, dan bahkan ada juga YouTuber yang pada saat lalu memfasilitasi setidaknya podcast terkait ijazah Pak Jokowi itu juga ikut terseret ya. Ex-Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Abraham Samad mengaku belum dapat panggilan pemeriksaan dari polisi terkait laporan mantan Presiden Jokowi soal tuduhan ijazah palsu. Saya ingin menginformasikan bahwa sampai detik ini saya belum pernah menerima undangan dari Polda Metro Jaya berkaitan dengan kasus ijazah Pak Jokowi, kata Abraham Samad pada Selasa 13 Mei yang lalu. Dirinya mengaku heran perihal pemanggilannya sebagai saksi. Pasalnya dia tak pernah punya keterkaitan dengan isu soal ijazah palsu Jokowi. Dan terus terang, saya heran mendengar informasi ini karena saya tidak ada hubungannya dengan kasus ijazah Pak Jokowi, kata dia. Untuk diketahui, jumlah saksi masih terus dipanggil terkait pelaporan mantan Presiden RI Jokowi soal tuduhan ijazah palsu. Teranyar 2 saksi berinisial MS dan AS dipanggil pada Jumat 9 Mei 2025. Namun, mereka disebut tidak bisa hadir. Hal itu diungkap Kepala Subdirektorat Penerangan Masyarakat Polda Metro Jaya Ajun Komisaris Besar Polisi Ronald Simanjuntak. Nah, jadi seperti itu. Ini sangat mengejutkan sekali ya. Dan akhirnya banyak yang terseret terkait polemik ijazah Pak Jokowi ya. Dan bahkan tidak hanya itu saja, polemik ijazah Jokowi berujung kader PSI dipolisikan dosen USU Yusuf Henuk. Nah, memang kehebohan itu dimulai dari sini ya, dari kader PSI ini. Kehebohan tersebut yang konon katanya mengupload ijazah asli dari Pak Jokowi.
Nah, akhirnya semakin melebar kemana-mana ya. Kader Partai Solidaritas Indonesia, Dian Sandi Utama, dilaporkan ke Bareskrim Polri seusai menggugah foto ijazah Presiden Jokowi melalui akun X-nya pada 1 April. Dia dipolisikan atas dugaan penyebaran dokumen milik orang lain tanpa izin. Nah, ini juga sangat masuk akal sekali, karena ada pemberitaan juga yang menyebut ijazah Pak Jokowi ternyata itu tidak pernah dipublikasikan atau belum pernah dipublikasikan, dan tiba-tiba dipublikasikan oleh kader PSI ini. Kan ini juga sangat mengejutkan sekali ya, kenapa Polda Metro tidak memanggil kader PSI ini yang telah memposting atau mengupload dokumen ijazah dari Pak Jokowi. Nah, seharusnya dimulai dari kader PSI ini kalau menurut saya ya. Laporan itu diajukan oleh seorang dosen Universitas Sumatera Utara, Yusuf Leonard Henuk. Dalam dokumen yang diterima Detik Bali, Dian Sandi Utama dilaporkan dengan dugaan pelanggaran pasal 32 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Benar, saya dilaporkan, tapi sejauh ini belum ada surat pemanggilan dari Bareskrim Polri, kata mantan Ketua PSI Nusa Tenggara Barat NTB itu saat dikonfirmasi pada 13 Mei 2025. Dalam laporan itu, Yusuf Henuk menilai unggahan Dian telah menimbulkan kegaduhan di media sosial. Laporan itu masuk ke Bareskrim pada 24 April 2025, bukan pada ranah ijazah palsu, tapi kasus lain. Silakan saja, kami tidak berniat membuat kegaduhan di alaman X, kok, ujarnya. Dian menyatakan unggahan foto ijazah Jokowi itu didasari niat baik. Ia mengatakan ingin meluruskan asumsi liar di publik terkait isu ijazah Jokowi yang selama ini menjadi perdebatan. Niat saya menggugah karena banyak yang berasumsi dan beropini soal ijazah Jokowi. Itu yang kami lawan, kata. Menurutnya, foto ijazah itu ia dapatkan dari seorang kawan yang menyebut ijazah tersebut diterbitkan oleh Universitas Gadjah Mada pada 1985 dan bahkan pernah dipublikasikan pada tahun 2022. Itu foto saya dapat dari teman saya. Berani saya pastikan keasliannya karena pernah dipublikasikan oleh Universitas Gadjah Mada, jelasnya. Dian mengaku sudah melakukan riset terlebih dahulu sebelum menggugah foto tersebut. Ia mengklaim mengumpulkan informasi dari teman-teman kuliah Jokowi dan meyakini keaslian dokumen itu berdasarkan pendekatan sejarah ya, dan lain sebagainya ya. Jadi memang sangat wow sekali lah isu terkait ijazah ini. Kenapa ya? Isu terkait ijazah ini seolah-olah dipelihara ya, dipelihara terus-menerus ya. Bukannya semakin mereda, malah semakin menjadi-jadi, semakin liar dan lain sebagainya. Nah, pastinya Kaisang juga kaget menjelang Kongres. Saat ini juga ada pendaftaran ketua umum, tiba-tiba kader PSI ini dilaporkan terkait ijazah dari Pak Jokowi. Nah, ini juga sangat mengejutkan sekali ya. Seharusnya Pak Jokowi yang bisa mengakhiri polemik tentang ijazah ini ya, entah dengan menunjukkan dan lain sebagainya. Menurut saya bisa saja, karena Pak Jokowi yang mempunyai hak untuk mempublikasikan ijazah dari Pak Jokowi sendiri. Ya, karena ini sudah menjadi isu nasional ya, bahkan kemungkinan juga sudah di luar negeri ya, kemungkinan, karena menyangkut Presiden ke-7 Republik Indonesia. Bayangkan masyarakat bertanya-tanya terkait ijazah Pak Jokowi, tetapi Pak Jokowi juga sampai saat ini pun tidak menunjukkan, walaupun sudah digugat di pengadilan. Seharusnya Pak Jokowi juga datang menunjukkan ijazah aslinya. Menurut saya itu akan clear dan jelas ya. Ya, tapi memang kita kembalikan lagi ke masyarakat menilainya seperti apa ya. Tapi yang jelas ini juga sudah sangat wow sekali. Bahkan IR Kasmujo mengungkapkan bahwa saat Jokowi kuliah di Fakultas Kehutanan UGM antara tahun 1980 hingga 1985 dirinya masih menjabat sebagai asisten dosen. Ini juga ada pemberitaan apa lagi? Ini kan juga sangat wow sekali ya. Bahkan Ferdinand Huttahian juga sangat terkaget-kaget. Oh Tuhan, jadi belum dosen, ampun. Jadi memang sangat wow sekali. Entah ada apa semua ini ya. Seolah-olah memang dipelihara ya, biar menjadi kegaduhan di sosial media.